Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, kembali lagi kita belajar dengan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 6 semester 2. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan diberikan ilmu yang barokah manfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah, di bab 3 semester 2 ini kita akan belajar tentang senangnya berakhlak terpuji. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa dapat memahami perilaku hormat kepada orang tua, guru, dan sesama anggota keluarga. Yang kedua, siswa dapat memahami sikap toleran dan simpatik. Nah, di bab ketiga ini, senangnya berakhlak terpuji, kita akan membahas 5 materi. Yang pertama, berbaik sangka. Yang kedua, simpati. Yang ketiga, sikap toleransi. Yang keempat, hidup rukun. Dan yang kelima, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Oke, kita akan membahas yang pertama, berbaik sangka. Dalam istilah agama disebut dengan husnudon. Husnudon berasal dari kata hasan yang artinya baik dan don yang artinya prasangka. Maka husnudon artinya berprasangka baik. Lawan kata husnudon yaitu suudon artinya berprasangka buruk. Nah, secara bahasa sangka berarti dugaan, taksiran, ragu-ragu bercampur yakin. Berbaik sangka kepada sesama manusia merupakan akhlak terpuji yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Sebaliknya, berburuk sangka merupakan akhlak tercela yang harus kita hindari, ya anak-anak. Berburuk sangka ini kepada orang lain menyebabkan rusaknya hubungan persaudaraan dan mendorong dirinya untuk melakukan sikap dan perbuatan tercela lainnya. Husnudon ini dibagi menjadi 3. Husnudon kepada Allah, husnudon kepada manusia, dan husnudon kepada diri sendiri. Adapun hikmah dari sikap husnudon atau berbaik sangka, yang pertama, kita menjadi percaya diri, selalu berpikir positif, hidup menjadi tentram, tidak mudah curiga, yakin ada hikmah di balik setiap kejadian. Hubungan persahabatan dan persaudaraan menjadi lebih baik. Terhindar dari penyesalan dalam hubungan dengan sesama. Nah, yang kedua, kita akan membahas tentang simpati. Menurut bahasa, kata simpati berarti rasa kasih, rasa setuju, dan rasa suka. Secara istilah, kata simpati dapat diartikan merasakan perasaan orang lain dalam dirinya sendiri. Jadi, simpati itu sikap peduli terhadap sesama yang muncul dari hati seseorang yang merasakan apabila hal yang dirasakan orang lain itu terjadi kepadanya. Jadi sikap simpati itu bersifat positif ya, karena muncul dari hati nurani manusia. Contohnya, menjenguk orang yang sakit, menolong orang yang kesusahan, membantu memecahkan masalah seseorang, mengucapkan selamat kepada orang yang sedang berbahagia, menghibur teman yang sedang bermasalah. Nah, apa saja hikmah dari simpati? Terciptanya kerukunan dan kedamaian, akan dihargai oleh orang lain, mendorong diri kita untuk selalu berbuat kebaikan, menumbuhkan rasa perhatian terhadap orang lain. Nah, itu simpati. Yang ketiga, kita akan membahas tentang sikap toleransi. Toleransi disebut juga dengan tenggang rasa. Menurut bahasa, berasal dari kata tolerer, yang artinya sabar dan menahan diri. Menurut istilah, toleransi berarti sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Jadi sikap toleransi ini ada
toleransi keberagaman suku dan ras, dan toleransi dalam kehidupan beragama. Dasar dari sikap toleransi ini adalah kasih sayang. Jadi toleransi mengandung sifat-sifat seperti lapang dada, tenggang rasa, menahan diri, dan tidak memaksakan kehendak orang lain. Ya, anak-anak. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita membiasakan diri kita untuk saling bekerja sama dalam kebaikan, saling menghargai orang lain, dan sikap tenggang rasa. Nah, adapun contoh dari sikap toleransi. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan, karena perbedaan adalah rahmat Allah. Tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasi teman yang berbeda keyakinan. Menghormati pendapat teman yang berbeda dengan kita. Kemudian, tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan. Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita, ya. Tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal sosial kemasyarakatan. Nah, itu contohnya sikap toleransi. Kemudian, apa saja hikmah dari sikap toleransi? Hikmahnya yaitu menghargai sesama manusia, menghindari perpecahan, memperkuat tali silaturahim, suka menolong orang, tercipta masyarakat yang aman dan damai. Oke, kita lanjut yang keempat, hidup rukun. Menurut bahasa, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Nah, hidup rukun sangat dianjurkan oleh Islam karena manusia diciptakan oleh Allah itu bersuku, bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun kita diajarkan untuk saling rukun. Karena dalam pandangan Allah, hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Contoh dari sikap hidup rukun. Selalu bertutur kata yang baik, tidak membuka aib teman, membantu orang lain dengan ikhlas, tidak punya rasa iri, gotong royong bersama tetangga. Itu contohnya. Kemudian apa saja hikmah hidup rukun? Hikmahnya yaitu memperkuat ukhuwah dan dalam masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan, kemudian memperlancar rezeki kita. Itu hidup rukun. Selanjutnya yang terakhir atau yang kelima, hormat dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Sebagai anak Islam, kita memiliki rasa hormat, sayang, dan patuh kepada orang tua, guru, dan anggota keluarga. Orang tua telah memelihara dan membesarkan kita, sedangkan guru telah mengajar dan mendidik kita. Maka sudah sepantasnya kita harus menghormati dan mematuhi nasihat orang tua dan guru. Berbuat baiklah kepada saudara dan anggota keluarga yang lain. Nah, apa saja contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua ya anak-anak? Contohnya kita harus berbicara dengan lemah lembut dan sopan, selalu bersikap baik kepada orang tua, menaati kedua orang tua. Apabila kalian mau pergi, ya harus meminta izin kepada orang tua. Dan harus selalu memperhatikan nasihat-nasihat orang tua. Apabila orang tua membutuhkan bantuan kalian, kalian harus siap membantu sesuai kemampuan kalian. Dan selalu mendoakan kedua orang tua agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, hormat dan patuh kepada guru. Contohnya, bersikap hormat kepada guru, mengikuti arahan dan petunjuknya. Diingat-ingat ya. Duduk dengan sopan di hadapan guru, tenang dan merendahkan diri. Selalu mendengarkan, memperhatikan, dan menerima apa yang disampaikan oleh guru. Jadi, ketika guru kalian sedang menyampaikan pelajaran, kalian harus mendengarkan, memperhatikan ya. Kemudian, ketika guru sedang memberi penjelasan,
murid tidak boleh memotong pembicaraannya. Kemudian, murid harus berkata jujur apabila guru menanyakan sesuatu hal. Jadi kalian harus jujur. Meskipun sudah tidak dibimbing lagi oleh beliau karena sudah lulus, murid hendaklah tetap selalu mengingat jasanya dan tetap harus mendoakan kebaikan untuk mereka. Nah, kalian kan sudah kelas 6, sebentar lagi lulus. Ketika sudah SMP, kalian tetap harus menghormati dan mengingat jasanya guru yang ada di SD kalian. Dan selalu mendoakan kebaikan mereka. Oke? Yang ketiga, hormat dan patuh kepada anggota keluarga. Contohnya, jika bertemu saudara yang lebih tua seperti kakek, nenek, paman, bibi, atau kakak, kalian harus memberi salam dan mencium tangannya ya. Itu sopan santun kalian. Mematuhi setiap nasihat kebaikan dari anggota keluarga yang lebih tua. Terhadap adik yang lebih muda, ya kita harus menyayangi. Jadi kalau yang lebih tua kita menghormati, yang lebih muda kita sayangi. Tidak menghidupkan radio atau TV secara keras-keras di saat ada anggota keluarga yang sedang tidur dan sedang sakit. Jadi kalian harus saling pengertian. Oke, kelas. Jadi apabila anak-anak kelas 6 ada yang mau bertanya, silahkan tulis di kolom komentar. Kalau tidak ya lewat WA. Untuk tugasnya lihat di deskripsi video ini. Terima kasih. Mari kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Bila ibu banyak kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.